Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas ya materi tentang permutasi ya, yaitu tentang cara menentukan variabel yang belum diketahui pada hitungan permutasi. Oke, nanti kita bahas 3 soal agar kalian lebih paham ya. Ini adalah matematika permutasi dasar ya. Oke, langsung saja untuk nomor 1 ya. Saya misalkan punya ini ya, soal NP2, P itu simbol permutasi ya, sama dengan 30. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai N. Sebelumnya kita ingat dulu ya, dasar permutasi ketika kita punya N, P, R gini ya, itu diartikan dengan apa? Dirumuskan dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial, gitu ya. Nah, dimana kita tahu bahwa N faktorial itu kan artinya apa? Perkalian menurun ya. Berarti N dikalikan dengan N-1, turunnya 1 ya, kemudian dikalikan N-2, dikalikan dan seterusnya sampai dengan 1. Berarti di sini sekali 2 kali 1. Nah, ini dasarnya dulu ya. Oke, sekarang kita bahas soal ini ya, nomor 1 dulu ya. NP2 sama dengan 30. Berarti kalau kita menggunakan rumus ini ya, rumus dasar ini, berarti kita tahu bahwa NP2 itu dirumuskan dengan N faktorial, gitu kan? Kita bagi dengan apa? N dikurangi 2 faktorial. Itu harus sama dengan 30. Gitu ya. Nah, sekarang kita jabarkan N faktorial. N faktorial itu tadi kan apa? N dikalikan dengan N-1 dikalikan dengan N-2 dan seterusnya ya. Nah, N-2 dan seterusnya itu bisa kita simbolkan dengan N-2 faktorial. Nah, kita bagi dengan N-2 faktorial. Nah, kita sama dengan 30 gitu ya. Oke, 30 ya. Berarti ini ada yang sama ya. Berarti N-2 ini bisa kita coret ya. Kita sederhanakan sehingga menjadi N dikalikan N-1 itu sama dengan 30. Sehingga kita jabarkan N kuadrat dikurangi N sama dengan 30. Gitu ya. Oke, sekarang kita pindah ruas sehingga menjadi bentuk kuadrat. N kuadrat dikurangi N dikurangi 30 itu sama dengan 0. Nah, sekarang ini kita faktorkan, dikalikan minus 30 dijumlah ini minus 1 gitu ya, sehingga diperoleh N minus 6 N plus 5 sama dengan 0. Nah, kapan dia 0? Ketika N minus 6 sama dengan 0 atau N plus 5 sama dengan 0 gitu ya. Berarti di sini diperoleh N sama dengan 6 atau N sama dengan minus 5. Nah, karena N itu adalah bilangan asli ya, maka kita pilih yang 6 sini ya. Nah, jadi diperoleh solusi, diperoleh nilai N itu sama dengan 6 gitu ya. Jadi untuk NP2 sama dengan 30 itu yang memenuhi adalah N sama dengan 6. Oke ya, paham? Oke, sekarang yang nomor 2 ya. Saya punya soal ini. NP5 gitu ya. Itu sama dengan 42 gitu kan. NP3. Ini ya. Nah, sekarang kita jabarkan NP5 itu tadi apa? N faktorial kita bagi dengan N minus 5 faktorial itu sama dengan 42 gini ya. N faktorial kita bagi dengan apa? N minus 3 faktorial gitu ya. Paham? Oke, sekarang perhatikan di sini ada yang sama nggak? Misalnya kita main cepat ya, main trik. Ketika ini ada yang sama, N faktorial ini N faktorial, itu sebenarnya kita coret aja gitu ya. Nah, sehingga menjadi apa? 1 per N minus 5 faktorial itu sama dengan 42 kita bagi dengan N minus 3 faktorial gitu ya.
Oke, kita kalikan silang. Ini kita kalikan silang dengan sana menjadi apa? N minus 3 faktorial kita bagi dengan N minus 5 faktorial itu sama dengan 42. Gitu ya. Nah, sekarang ini kita jabarkan. N minus 3 faktorial itu bisa ditulis apa? N minus 3 dikalikan dengan N minus 4 dikalikan dengan N minus 5 faktorial. Gini ya, yang atas. Kemudian kita bagi dengan N minus 5 faktorial. Itu harus sama dengan 42. Sehingga ini kita coret ya. Ini kita coret, kita sederhanakan. Diperoleh apa? N minus 3 dikalikan N minus 4 itu sama dengan 42. Nah, tujuan kita adalah mencari N. Oke ya, sekarang kita cari N ya. Nah, sekarang ini kita jabarkan ya. Ini kita jabarkan. Coba saya kasih ke sini ya. N kali N berarti N kuadrat. Kemudian ini minus 3 dikali N, minus 3N. Kemudian ini N kali minus 4 berarti minus 4N ya. Ditambah 12 sama dengan 42. Sehingga N kuadrat dikurangi 7N ditambah 12 sama dengan 42. 42 kita pindah ruas ya. N kuadrat dikurangi 7N ditambah 12 dikurangi 42 sama dengan 0. N kuadrat gitu ya, dikurangi 7N dikurangi 30 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Dikalikan hasilnya minus 30 dijumlah minus 7, yaitu N minus 10 dikalikan N plus 3 sama dengan 0. Oke ya, paham? Ya, nah, dari sini kita peroleh N sama dengan 10 atau berapa ini? N sama dengan minus 3. Nah, karena N adalah bilangan asli, maka kita pilih yang N sama dengan 10. Oke ya, jadi untuk nomor 2 ini diperoleh nilai N sama dengan 10. Gitu ya, sangat mudah ya. Oke, sekarang yang nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 diketahui nih, N P4 kita bagi dengan N-1 P4 itu sama dengan 5/3. Sekarang kita cari N ya. Nah, sekarang langkah pertama kita kalikan silang dulu aja. Ini ya, kalikan silang gini ya. Berarti 3 dikali berapa? N P4 itu harus sama dengan 5 dikali N-1 P4. Gitu ya. Oke ya, paham? Nah, sekarang kita tulis 3 dikali N faktorial dibagi dengan apa? N-4 faktorial. Gini ya, sama dengan 5 dikali N-1 faktorial kita bagi dengan apa? Ya, N-1 kemudian dikurangi lagi 4 gitu ya, faktorial. Paham? Nah, sekarang coba ini kita jabarkan ya. 3 dikali N faktorial itu berarti kan N dikalikan dengan N-1 faktorial kita bagi dengan N-4 faktorial. Nah, N-4 faktorial itu bisa dijabarkan lagi apa? Ini kita kalikan lagi N-5 faktorial gitu ya. Harus sama dengan ini 5 dikalikan dengan N-1 faktorial kita bagi dengan, ini kita hitung N minus berapa? Minus 1 minus 4 berarti minus 5 faktorial. Coba kita cek di sini, kita sederhanakan dengan main coret-coret ya. Yang atas coba, yang atas kita cek di sini ada N-1 faktorial. Ini bisa kita coret dengan yang ini. Gitu ya. Kemudian yang bawah ada yang sama ya. Berarti ini N-5 faktorial kita coret dengan N-5 faktorial. Nah, sehingga menjadi apa bentuknya? 3 kali N berarti 3N per N-4 itu sama dengan 5 kali 1 ya, berarti sama dengan 5. Nah, dari sini kita kalikan silang aja untuk memperoleh nilai N. 3N itu sama dengan
5 dikali N minus 4. 3N itu sama dengan 5N minus 20. Gitu ya, paham? Oke, lanjut. Kita pindah ruas. 3N dikurangi 5N itu sama dengan, ini pindah ruas ke kiri menjadi minus ya. Itu sama dengan berapa? Minus 20. Minus 2N itu sama dengan minus 20. Gitu ya. Oke, kita kalikan minus 1 atau kita coret aja cara cepatnya, sehingga menjadi 2N sama dengan 20 dan N sama dengan 20 dibagi 2. Gitu ya. Hasilnya adalah berapa? 10. Oke, nah jadi diperoleh untuk soal yang ketiga itu adalah N-nya itu sama dengan 10. Oke, begitu sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.